Bayangkan pria terkaya di Jawa Tengah bersimpuh di atas lumpur busuk pasar, menjerit histeris saat melihat wanita yang ia benci setengah mati sedang mengais sampah demi sesuap nasi. Elang tidak pernah menyangka bahwa mahkota kemewahannya dibangun di atas air mata istri yang ia usir dan nyawa putri kecilnya yang kini sekarat di kolong jembatan gelap. Siapa sebenarnya monster di balik hancurnya keluarga ini? Apakah 7 tahun dendam bisa lebur saat ia menatap mata bocah yang memiliki wajah persis dirinya namun sedang meregang nyawa karena kelaparan? Selamat datang dalam sebuah drama konfrontasi berdarah antara martabat palsu, pengkhianatan darah, dan penebusan dosa yang akan meruntuhkan sebuah dinasti. Inilah kisah tentang cinta yang difitnah dan keadilan yang menuntut balas. Langit Yogyakarta sore itu tidak menunjukkan keramahan sedikit pun. Awan cumulonimbus berwarna abu-abu pekat menggantung rendah di atas tugu pal putih, seolah-olah membawa beban ribuan ton air yang siap ditumpahkan. Benar saja, dalam hitungan menit, hujan badai menghantam kota budaya itu dengan kemarahan yang luar biasa. Angin kencang bersiul di sela-sela gedung, memaksa para pedagang kaki lima di sepanjang Malioboro untuk buru-buru melipat terpal mereka. Di tengah kekacauan cuaca yang mencekam itu, sebuah Toyota Alphard putih mutiara melaju dengan kecepatan konstan, membelah genangan air dengan keanggunan yang hanya bisa dimiliki oleh kendaraan seharga miliaran rupiah. Di dalam kabin mobil yang kedap suara dan beraroma kulit premium itu, duduklah Elang Dewa Barata. Pria berusia 38 tahun itu adalah definisi dari kesuksesan material. Setelan jas hitam bespoke dari Wall Italia terbaik membungkus tubuh tegapnya dengan sempurna. Arloji Patek Philippe di pergelangan tangannya menunjukkan waktu dengan presisi yang dingin, sama dinginnya dengan tatapan mata Elang yang menatap keluar jendela yang mulai berembun. Bagi Elang, hujan bukan lagi romansa. Hujan adalah melodi kesedihan yang mengingatkannya pada pengkhianatan 7 tahun silam. Denmas Elang, mohon maaf, jalan utama menuju hotel ditutup karena ada pohon tumbang di depan, suara Pak Karto, sopir pribadinya yang setia, memecah keheningan kabin. Elang hanya mengangguk kecil tanpa mengalihkan pandangan. Lewat jalur alternatif saja, Pak. Saya ada pertemuan penting dengan investor dari Singapura 1 jam lagi. Pak Karto memutar kemudi, membawa kendaraan mewah itu masuk ke area pasar lama yang kumuh. Kontras antara kemewahan interior mobil dan pemandangan di luar jendela mulai terasa menyesakkan bagi Elang. Jalanan di area pasar itu sempit, becek, dan dipenuhi tumpukan sampah yang mengeluarkan aroma busuk menyengat bahkan hingga menembus filter udara mobil. Elang merasa mual. Ia selalu membenci kemiskinan. Baginya, kemiskinan bukan sekadar kekurangan uang, melainkan penyakit mental yang membuat orang kehilangan integritas. Pemikiran ini tertanam kuat sejak kepergian Hana, istrinya yang dulu ia angkat dari derajat gadis kampung namun, menurut cerita ibunya, justru kabur membawa perhiasan keluarga demi lelaki lain saat Elang sedang bertugas ke luar negeri. Tiba-tiba, mata tajam Elang menangkap sebuah pergerakan di dekat bak sampah beton yang meluap. Di sana, di tengah guyuran hujan yang seolah ingin menghancurkan apapun di bawahnya, berdiri seorang wanita. Tubuhnya sangat kurus, hampir menyerupai kerangka yang dibalut kulit pucat. Ia hanya mengenakan kaos oblong putih yang sudah sobek dan rok panjang abu-abu kusam yang berat karena air. Wanita itu tidak memiliki payung. Ia sedang berlutut, jemarinya yang hitam oleh kotoran mengais-ngais sisa sayuran sawi dan bayam yang sudah busuk dan dibuang pedagang. Elang mendengus jijik. Manusia tidak punya harga diri, gumamnya pedas. Namun, saat mobil bergerak merayap melewatinya, sebuah kilat besar menyambar di langit, menerangi seluruh sudut jalan gelap itu selama 1 detik. Pada saat itulah, wanita itu mendongak kaget karena suara guntur yang menggelegar. Wajahnya yang basah kuyup terekspos jelas ke arah kaca mobil Elang. Jantung Elang seolah berhenti berdetak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Wajah itu. Meski kini pipinya cekung, kulitnya kusam terbakar matahari, dan matanya dikelilingi lingkaran hitam tanda penderitaan yang tak berujung, Elang mengenalinya. Itu adalah wajah yang pernah ia ciumi setiap pagi. Itu adalah wajah Hana. Berhenti, Pak. Berhenti, teriak Elang dengan suara parau yang mengejutkan Pak Karto. Tanpa menunggu mobil berhenti sempurna, Elang membuka pintu, membiarkan sepatu kulit mahalnya yang mengkilap langsung terperosok ke dalam lumpur hitam yang berbau busuk.
Hujan badai seolah tidak ada artinya lagi bagi Elang saat ia berlari menerobos genangan air menuju bak sampah itu. Jas mahalnya yang seharga puluhan juta rupiah seketika basah kuyup dan berat, namun pikirannya hanya tertuju pada satu nama. "Hana!" teriaknya, suaranya bersaing dengan gemuruh petir. Wanita itu menoleh dengan tatapan ketakutan, ia mendekap erat kantong kresek hitam berisi sayuran busuk di dadanya seolah itu adalah harta karun paling berharga di dunia. Saat mata mereka bertemu, Hana membeku. Seluruh persendiannya seolah terkunci. Bibirnya yang membiru karena kedinginan bergetar hebat. "Mas? Mas Elang?" bisiknya hampir tak terdengar. Elang berhenti tepat 1 meter di depannya. Ia menatap dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kaki Hana telanjang, penuh luka gores kemerahan dan kotoran pasar yang mengering. Tidak ada sisa kemewahan, tidak ada emas, tidak ada perhiasan yang dulu dituduhkan ibunya dibawa kabur oleh wanita ini. Jadi ini? Elang tertawa getir di tengah hujan, air matanya mulai bercampur dengan tetesan air langit. "Ini hidup mewah yang kamu cari setelah mengkhianatiku? Mengais sampah seperti hewan?" Kemarahan yang dipendam selama 7 tahun meledak, namun ada rasa sakit yang jauh lebih besar di dadanya. Hana menggeleng kuat, air matanya tumpah deras. "Pergi, Mas. Tolong pergi. Jangan lihat aku seperti ini," isak Hana sambil berusaha mundur, namun tubuhnya yang lemah membuatnya nyaris terjatuh. Elang maju dan mencengkeram bahu Hana yang tajam karena kurang gizi. "Mana laki-laki itu? Mana harta ibu yang kamu curi? Jawab aku." Hana tidak menjawab, ia justru meronta dengan sisa tenaganya. "Lepaskan, Mas. Anakku. Cahaya belum makan 2 hari. Dia menunggu bayam ini. Lepaskan." Kata "anak" itu menghantam Elang lebih keras daripada hantaman fisik apapun. Anak? 7 tahun telah berlalu sejak Hana pergi. Elang merasakan firasat yang mengerikan menjalar di tulang belakangnya. Hana berhasil melepaskan diri dan lari terpincang-pincang masuk ke labirin gang sempit di bawah jembatan layang janti. Elang tidak peduli lagi pada mobilnya, pada pertemuannya, atau pada dunianya yang bersih. Ia mengikuti Hana, menembus lorong-lorong yang hanya diterangi lampu remang-remang, hingga mereka sampai di sebuah gubuk yang dibangun dari kardus bekas kulkas dan potongan terpal biru yang bocor di sana-sini. Bau pesing dan kelembapan yang menyesakkan menyambut mereka. Di dalam gubuk yang sempit itu, Elang melihat seorang bocah perempuan berusia sekitar 6 tahun sedang terbaring di atas tumpukan koran bekas. Tubuhnya kecil, sangat kecil untuk usianya. Tulang rusuknya terlihat jelas di balik kaos kutang yang bolong-bolong. Wajah bocah itu adalah cermin dari wajah Elang di masa kecil. Saat bocah itu batuk, suara napasnya terdengar berat dan tersengal-sengal. "Ibu?" Cahaya lapar, rintih bocah itu lemah. Elang jatuh berlutut di tanah becek. Seluruh keangkuhannya runtuh. Dunia yang selama ini ia yakini benar ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara berdarah. Di tengah kegelapan gubuk yang hanya diterangi sebatang lilin kecil, Elang merasa seperti sedang berdiri di depan hakim yang paling adil, kebenaran yang pahit. Ia menatap tangan Hana yang dengan gemetar mencuci sayuran busuk tadi dengan air sisa hujan, berniat memberikannya kepada anak yang jelas-jelas adalah putri kandung Elang. "Kenapa kamu tidak pulang, Hana? Kenapa kamu membiarkan dia hidup seperti ini?" Suara Elang pecah, ia menangis tersedu-sedu, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sejak ia dewasa. Hana menoleh dengan tatapan yang penuh luka lama. "Bagaimana aku bisa pulang, Mas? Malam saat kamu pergi ke Singapura, ibumu datang. Dia tidak sendiri, dia membawa preman." Hana mulai bercerita dengan suara datar yang mengerikan, menceritakan bagaimana ibu ningrat melemparkannya ke jalanan, memfitnahnya berselingkuh, dan mengancam akan membunuh bayi di kandungannya jika Hana berani menghubungi Elang lagi. "Ibumu bilang, anak ini adalah aib bagi darah ningrat. Dia ingin aku melenyapkannya, tapi aku lari, Mas. Aku lari demi menjaga nyawa putri kita." Kemarahan Elang kini berubah arah. Bukan lagi kepada Hana, melainkan kepada wanita yang ia panggil ibu selama 38 tahun ini. Ibu ningrat, yang selalu tampil anggun dan suci di depan publik, ternyata adalah arsitek dari neraka yang dihuni istri dan anaknya selama 7 tahun. Elang menyentuh pipi dingin cahaya.
Bocah itu menatapnya dengan mata bulat yang redup. Om? Om siapa? Jangan marahi ibu, ya. Ibu sudah capek cari makan buat Cahaya, bisik bocah itu polos. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris jantung Elang tanpa ampun. Elang menyadari bahwa Cahaya menderita kelainan jantung akibat gizi buruk sejak dalam kandungan dan selama masa pertumbuhannya. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Elang mengangkat tubuh ringan Cahaya ke dalam pelukannya. Tubuh itu tidak lebih berat dari bantal bulu angsa di tempat tidurnya. Kita pergi dari sini. Sekarang, perintah Elang tegas. Hana sempat ragu, ia takut akan ancaman Ibu Ningrat yang masih membayangi pikirannya, namun Elang menatapnya dengan kepastian. Siapapun yang menyentuh kalian, harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Malam itu, lobi rumah sakit Dr. Sarjito dikejutkan oleh kedatangan seorang pria berpakaian mewah yang kotor penuh lumpur, menggendong seorang anak gembel yang sedang kritis. Elang menggunakan otoritas dan kekayaannya untuk memaksa dokter terbaik segera melakukan tindakan. Saat Cahaya dibawa masuk ke ruang operasi jantung karena katupnya yang bocor parah, Elang berdiri di depan pintu kaca dengan tangan mengepal. Ia menoleh ke arah Hana yang sedang duduk meringkuk di kursi tunggu dengan selimut rumah sakit. Rasa bersalah yang beracun merayapi nadi Elang. Selama 7 tahun, ia hidup dalam kemewahan, makan di restoran bintang 5, dan memuja ibunya, sementara putri kandungnya memakan sampah di kolong jembatan. Ia telah menjadi anak yang sangat patuh pada iblis. Elang mengambil ponselnya, namun alih-alih menghubungi pengacaranya, ia justru mematikan seluruh akses bisnisnya. Malam itu, Elang memutuskan untuk menjemput keadilan dengan tangannya sendiri. Ia meninggalkan rumah sakit menuju kediaman Dewa Barata, sebuah istana yang kini ia anggap sebagai kandang ular. Kediaman utama keluarga Dewa Barata di kawasan elit kota baru berdiri kokoh dengan arsitektur kolonial yang angkuh. Lampu-lampu kristal memancarkan cahaya hangat ke halaman yang luas. Di dalam rumah, Ibu Ningrat sedang duduk di kursi goyangnya, mengenakan kebaya sutra berwarna ungu, sambil mendengarkan musik klasik. Pemandangan itu sangat kontras dengan gubuk kardus tempat Cahaya hampir mati kelaparan. Elang masuk dengan cara membanting pintu jati besar itu, menimbulkan suara dentuman yang menggema ke seluruh ruangan. Ibu Ningrat terlonjak kaget, cangkir teh porselennya terjatuh ke lantai. Elang? Ya ampun, nak. Kamu kenapa seperti gembel begini? Kenapa kotor sekali? Seru wanita tua itu dengan nada yang berpura-pura cemas. Elang tidak menjawab dengan kata-kata manis. Ia melemparkan kantong kresek hitam berisi sayuran busuk yang sempat ia ambil dari gubuk Hana ke atas meja marmer ibunya. Ini makanan cucumu, ibu. Ini menu makan malam darah dagingku selama 7 tahun ini, teriak Elang dengan suara yang menggetarkan kaca-kaca jendela. Wajah Ibu Ningrat memucat, namun sifat angkuhnya tidak hilang begitu saja. Cucu apa? Perempuan itu pasti membohongimu dengan anak haram hasil selingkuhannya. Jangan biarkan dirimu tertipu lagi, Elang. Ingat martabat kita. Elang tertawa, sebuah tawa yang terdengar sangat mengerikan. Martabat? Ibu bicara tentang martabat setelah membuang janin tak berdosa ke jalanan? Ibu bicara tentang martabat setelah memfitnah menantu sendiri karena dia bukan orang kaya? Elang mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Cahaya yang sedang dipasangi selang oksigen. Konfrontasi itu memuncak saat Elang menyatakan bahwa ia melepaskan seluruh hak warisnya. Mulai detik ini, saya bukan lagi anakmu. Ambil semua hotel ini, ambil semua saham ini, dan bawalah harta ini ke liang lahatmu nanti. Ibu Ningrat histeris, ia mencoba memegang tangan Elang, namun Elang menepisnya dengan rasa jijik yang luar biasa. Baginya, setiap inci kulit ibunya kini berbau darah dan penderitaan Hana. Ibu selalu bangga dengan nama besar Dewa Barata, tapi bagi saya, nama itu sekarang lebih busuk daripada sampah pasar yang dimakan anak saya. Elang menghancurkan guci keramik antik kesayangan ibunya dengan sekali tendangan, sebuah simbol dari hancurnya ikatan keluarga yang penuh kepalsuan itu. Ia meninggalkan ibunya yang jatuh terduduk di lantai sambil meraung-raung menyebut namanya. Elang keluar menuju hujan yang masih turun, namun kali ini ia merasa ringan. Beban kepatuhan buta yang selama ini memenjaranya telah runtuh. Ia bukan lagi seorang CEO yang sombong, ia adalah seorang ayah yang sedang berjuang menebus dosanya. Kembali ke rumah sakit,
Elang menemukan Hana yang masih terjaga di depan ruang operasi. Mereka tidak bicara banyak, namun Elang duduk di sampingnya, membiarkan lumpur dari pakaiannya mengotori kursi rumah sakit yang bersih. Ia menggenggam tangan Hana yang kasar, berjanji di dalam hati bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk memperbaiki setiap luka yang ia biarkan terjadi selama 7 tahun terakhir. Malam itu, di koridor rumah sakit yang sunyi, Elang menyadari bahwa keadilan sejati dimulai dari pengakuan atas kesalahan diri sendiri. Operasi jantung cahaya berlangsung selama 6 jam yang mencekam. Saat lampu ruang operasi akhirnya mati dan dokter keluar dengan wajah lelah namun tersenyum, Elang dan Hana seolah diberikan kesempatan hidup kedua. Cahaya selamat. Meskipun masa pemulihannya akan panjang, jantung kecilnya kini memiliki kesempatan untuk berdetak lebih kuat. Beberapa hari kemudian, di ruang perawatan VIP, Cahaya mulai bisa berbicara meski suaranya masih sangat lemah. "Ayah, benarkah Om ini ayah Cahaya?" tanya bocah itu saat melihat Elang terus mendampinginya. Hana mengangguk sambil menangis haru, sementara Elang mencium tangan kecil putrinya. "Iya, Nak. Maafkan ayah karena baru datang sekarang. Ayah janji tidak akan pernah pergi lagi." Di tengah momen emosional itu, pintu kamar terbuka pelan. Ibu Ningrat berdiri di sana. Namun, penampilannya telah berubah drastis. Tidak ada lagi sanggul tinggi atau perhiasan berlian. Ia tampak sangat tua dan rapuh, hanya mengenakan batik lusuh. Kehancuran mental setelah ditinggalkan Elang dan rasa takut akan kematian dalam kesendirian rupanya telah meruntuhkan ego sang wanita besi. Ibu Ningrat berjalan tertatih mendekati ranjang Cahaya, lalu di depan anak dan menantu yang pernah ia hancurkan, ia menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud memohon ampunan. "Maafkan nenek, Nak. Maafkan nenek," isaknya dengan suara parau. Ini adalah momen yang sangat kontroversial bagi keluarga mereka. Apakah pengampunan bisa diberikan kepada orang yang telah melakukan kekejaman sistematis selama 7 tahun? Elang menatap Hana, dan di mata wanita itu, Elang tidak melihat dendam. Ia melihat kedamaian yang melampaui logika manusia. Hana membantu Ibu Ningrat berdiri. "Masa lalu sudah menjadi abu, Bu. Mari kita mulai lagi demi Cahaya," ucap Hana lembut. Keikhlasan Hana menjadi tamparan terakhir bagi kesombongan keluarga Dewa Barata. Sejak hari itu, rumah joglo mereka yang dulu dingin dan penuh aturan kaku berubah menjadi rumah yang hangat. Elang tetap menjalankan bisnisnya, namun kini ia mendirikan yayasan untuk anak-anak jalanan dan penderita jantung dari keluarga tidak mampu, memastikan tidak ada lagi Cahaya lain yang harus menderita karena kemiskinan dan ketidakadilan. 1 tahun kemudian, di halaman rumah yang hijau, Cahaya berlarian mengejar kupu-kupu dengan tawa yang nyaring. Pipinya kini merona merah sehat. Elang dan Hana duduk di pendopo sambil menikmati teh, memandang putri mereka dengan penuh syukur. Ibu Ningrat duduk di sudut taman, rajin membuatkan makanan kecil untuk cucunya, mencoba menebus dosa masa lalunya dengan kasih sayang di sisa usianya. Hujan sore itu turun lagi di Yogyakarta, namun kali ini Elang tidak menutup jendela. Ia membiarkan aroma tanah basah masuk, karena baginya, hujan adalah pengingat bahwa setelah badai yang paling hebat sekalipun, pelangi akan selalu memiliki jalan untuk pulang. Pelangi akhirnya muncul di langit Yogyakarta setelah 7 tahun badai penderitaan. Elang, Hana, dan Cahaya kini memulai langkah baru di bawah atap yang penuh kasih sayang, meninggalkan puing-puing kesombongan masa lalu yang telah luluh lantah oleh penyesalan Ibu Ningrat. Kekayaan yang sebenarnya telah mereka temukan, bukan pada rekening bank atau aset properti, melainkan pada hangatnya pelukan keluarga yang utuh dan keberanian untuk saling memaafkan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ego dan gengsi adalah api yang sanggup membakar darah daging sendiri jika kita kehilangan mata hati. Perlu diketahui bahwa cerita ini adalah fiktif, namun kami susun serealistis mungkin agar kita semua dapat memetik pelajaran berharga tentang bahaya fitnah dan kekuatan pengampunan. Terima kasih tulus telah menonton hingga akhir.